Karena lokasinya yang dekat dari Tanah Abang, kehadiran pasar Tasik Cideng menjadi pesaing berat. Pasalnya, barang yang dijual kebanyakan serupa dengan harga yang jauh lebih murah. Wah, serius nih. Untuk omset sendiri, kisaran satu hari belanja di hari Senin itu bisa 200-300 juta. Lokasi dari pasar Tasik Cideng berada di sebuah tanah lapang di Taman Jati Baru. Seperti namanya, para pedagang di pasar Tasik Cideng kebanyakan dari Tasikmalaya, Jawa Barat, yang mencari nafkah dengan menjual aneka busana muslim di daerah Cideng. Para pedagang dari Tasik ini hampir seluruhnya menggunakan mobil sebagai etalase dan kiosnya. Mereka mulai berdatangan memarkirkan mobil sejak dini hari. Selepas waktu subuh, aktivitas jual beli di pasar Tasik Cideng pun dimulai. Para pembeli yang kebanyakan dari kaum Hawa, satu persatu lalu berdatangan. Menjelang siang, pasar Tasik Cideng menjadi semakin ramai. Sebenarnya, berjualan di mobil adalah solusi untuk mengatasi ketersediaan kios atau lapak yang terbatas di pasar Tanah Abang. Jadi bukan sekedar gaya-gayaan saja. Selain itu, menjadi cara yang efisien dengan semangat gotong royong ala pedagang dari Tasikmalaya yang memiliki modal kecil dengan barang dagangan yang tidak terlalu banyak. Jadi sangat mungkin jika dalam satu mobil yang dijadikan kios atau lapak, terdapat 2-3 orang pedagang dari Tasik yang mencari nafkah di Jakarta. Untuk per hari pendapatan alhamdulillah sih dari sekitar 10 juta sampai 50 juta bisa gitu. Alhamdulillah sangat menguntungkan. Tak disangka, berjualan pakaian muslim di pasar Tasik Cideng bisa memberikan keuntungan puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah. Ditambah lagi sewa tempat untuk memarkirkan mobil terbilang murah. Itu pun masih dibagi dengan beberapa orang pedagang lain. Tak heran jika jumlah pedagang pasar Tasik Cideng terus saja bertambah. Bukan hanya pedagang dari Tasik saja, tapi juga dari daerah-daerah lain. Tak seperti pasar pada umumnya, pasar Tasik Cideng hanya buka 2 hari dalam seminggu, persisnya di hari Senin dan Kamis. Mereka percaya bahwa waktu berdagang di hari Senin dan Kamis membawa keberkahan tersendiri karena sama waktunya dengan puasa sunnah yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Karena kita mengikuti sunnah Rasul puasa gitu kan, Senin Kamis gitu kan, ya seperti itu. Dari orang tua kita dihususin buat Senin Kamis gitu, biar kata orang dulu biar berkah gitulah. Terlepas dari faktor keyakinan para pedagang pasar Tasik Cideng, namun tak bisa dipungkiri jika melihat besarnya omset para pedagang. Meski berjualan 2 hari saja, mereka bisa meraup keuntungan 50-100 juta rupiah per harinya. Apalagi ketika momentum khusus mendekati bulan puasa dan lebaran. Omset akan meningkat berkali-kali lipat, bisa mencapai setengah miliar rupiah per hari. Bukan sekedar omong kosong belaka, sebab model bisnis para pedagang di pasar Tasik Cideng lebih mengutamakan pembeli grosiran yang membeli barang dalam jumlah banyak. Hari Senin tuh 2 mobil box untuk parkir di Metro 1, untuk parkir di sini 1 gitu. Jadi untuk Senin dan Kamis itu pasti penuh 1 mobil box lebih kadang gitu. Untuk omset sendiri, kisaran satu hari belanja di hari Senin itu bisa 200-300 juta gitu. Aktivitas ekonomi di pasar yang mayoritas pedagangnya berjualan dengan mobil ini dimulai sejak tahun 2018. Baru beberapa tahun saja, namun reputasi pasar Tasik Cideng sebagai pasar unik dengan harga miring mulai dikenal di mana-mana. Tak hanya pakaian wanita saja yang laris diserbu pembeli, para pria juga tak kalah ingin tampil paripurna di hari Lebaran nanti. Tak heran jasa tailor alias tukang jahit kerap menjadi jalan ninja bagi mereka yang ingin tampil beda dan lebih stylish. Menariknya lagi, ada jasa tailor yang bisa membuat pakaian dalam waktu super singkat dengan ongkos hemat. Di
kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, ada penjahit pakaian yang bisa melayani pesanan baju lebaran dengan konsep kilat bisa ditunggu di tempat. Kira-kira bisa jadi berapa lama ya? Bisa nggak saya mau bikin baju koko? Bisa. Nanti sesuai ukurannya, bisa ya? Bisa. Saya mau ditunggu ini bisa nggak? Bisa Pak, bisa. Oh, bisa? Bisa. Paling cepat berapa lama Pak? 2 jam atau 2 jam setengah bisa. Uniknya, meski jelang lebaran seperti sekarang sedang banjir pesanan, Amin sang penjahit tetap bisa satset mengerjakan permintaan jahitan kilat. Skill menjahit selama 25 tahun membuat Amin memiliki banyak pelanggan tetap. Rata-rata para pelanggannya memang kesulitan menemukan ukuran yang pas di badan, dan tentu saja alasan kualitas yang jadi incaran. Kalau menjahit itu lebih pas dipakainya Pak, lebih nyaman, lebih enak, jatuh di badannya lebih fit ya. Tapi kalau beli jadi nanti biasanya kena ngecilin, karena kena biaya lagi, gitu loh, gitu, kena permak gitu. Tapi kalau bikin itu langsung pas, pas di badan. Apa yang modelnya mau slim atau agak longgar gitu, tapi banyak kan modelnya slim. Lalu, apa rahasia di balik pembuatan pakaian yang super cepat, namun tetap menjaga kualitas terbaiknya? Bocorannya sih, dengan mendahulukan membuat bagian yang paling rumit dan membutuhkan waktu pengerjaan lebih lama. Contohnya untuk baju gamis atau koko. Ada 2 bagian utama tersulit, yaitu membuat pola kerah model Shanghai dan pemasangan kantong samping. Tak jahitan kerahnya atau kerahnya modelnya gimana gitu loh. Apa model yang oblong, atau pakai jahit-jahit gitu juga beda. Itu makan waktu Pak? Ya paling sedikit ya 10 menit atau 15 menit. Oke, itu untuk satu detail aja? Iya, satu detail. Oke, itu paling selain bagian kerah, bagian mana lagi? kantong. Kantong. Kantong, di kantongnya kantong samping atau kantong tempel. Nah kalau kantong samping agak rumit sedikit. Kalau kantong tempel Itu lebih mudah, lebih cepat gitu loh. Bahkan Amin mengakui membuat pakaian pria dirasa justru paling rumit dan sulit dibandingkan dengan menjahit pakaian perempuan. Padahal secara tampilan, baju laki-laki lebih terlihat simpel dan tidak banyak model. Tetapi ada banyak detail dan pola yang harus dikerjakan lebih teliti dan membutuhkan skill khusus. Baju perempuan itu kalanya modelnya blong-blong semua aja, lurus-lurus saja kalau gamis perempuan. Oke, jadi jahitnya cepat? Ya, lebih cepat. Karena banyak kan kalau baju perempuan itu kan lurus-lurus saja. Paling modelnya variasi di depan apa-apa gitu. Sungguh luar biasa, pakaian yang dipesan benar-benar sesuai harapan. Pekerjaannya tak sampai 2 jam. Kain ukuran 1,5 meter telah disulap menjadi baju koko. Nah ini dia kelebihan dari kita kalau misalnya bikin baju itu dari bahan yang mentah ya Pak ya, belum jadi, kita kelebihannya tuh bisa dapat ukuran yang pas, fit. Dari lengan kita enak, di bagian tangan, di bagian perut, sampai di bagian pundak tuh enak banget pas. Oke, udah cocok Pak ini. Jadi berapa Pak tadi Pak? 150 Pak. 150. Ya. 150.000 aja. Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, makasih ya Pak ya. Total harga kain dan jasa menjahit untuk satu pakaian Rp185.000. Ya, bisa menjadi alternatif jika butuh pakaian dadakan. Di tengah gempuran banyaknya pakaian jadi, faktanya jasa tailor tak pernah sepi. Terbukti, meski berada di tengah puluhan kios baju siap pakai, Mirza, sang penjahit asal Pakistan, mengaku sama sekali tak kehilangan pelanggannya. Bagi pria yang sudah lebih dari 10 tahun menggeluti profesinya, menjahit pakaian pria seperti gamis dan baju koko nyatanya jauh lebih sulit dibandingkan dengan baju wanita. Kita punya beda jauh Pak itu, kalau pakai kita fittingnya nggak pas itu, kelihatannya nggak rapi. Baju cowok kan itu kerja banyak, ada sedikit-sedikit kecil-kecil kerjanya. Misalkan ini Pak, aku pakai kemeja ini. Kita mau bikin kerah dulu, potong dulu, lem dulu, terus ini bikinnya, ininya sambungan banyak Pak ini. Kalau baju cewek nggak ada sambungan. Lebaran memang tinggal menghitung hari. Tradisi berburu baju baru saat Lebaran rupanya sudah ada sejak abad ke-20, semasa Indonesia masih di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Tak hanya itu saja,
Di masa Kesultanan Banten, masyarakat juga sibuk menyiapkan baju baru. Namun hanya kalangan kerajaan yang sanggup membeli baju, sementara warga menjahit pakaian sendiri. Tradisi memakai baju baru tentunya memiliki makna yang mendalam, sebagai ungkapan syukur dan bentuk penghormatan terhadap hari raya, serta merayakan kemenangan spiritual yang diraih setelah menjalani ibadah di bulan Ramadan.